Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat belajar tentunya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan akan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Selanjutnya, Ibu akan mempresensi kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Wah, bagus pada hadir semua ya, pada rajin-rajin semua dan semangat belajar tentunya untuk di pagi hari ini. Semoga besok kelak menjadi orang-orang yang sukses. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu meminta kepada anak-anak semua untuk merapikan tempat duduknya masing-masing. Supaya apa? Supaya nantinya anak-anak bisa belajar dengan nyaman di dalam kelas. Jika sudah dirapikan, pastinya memberikan kenyamanan bagi anak-anak untuk belajar di dalam kelas. Dan tentunya pasti sudah siap dong belajar bersama ibu pada pagi hari ini. Sebelum memasuki materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ibu akan mengulas materi kemarin. Apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya benar, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia. Nah, kondisi fisik wilayah Indonesia ini ada tiga, yaitu letak astronomis, geologis, dan geografis. Lalu apa sih keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Iya, letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua apa? Benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena terletak di antara dua benua dan dua samudra, wilayah Indonesia ini terletak di wilayah yang strategis sebagai apa? Sebagai jalur perdagangan dan jalur pelayaran yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini masih melanjutkan bab kemarin, yaitu mengenai apa? Kondisi ruang wilayah Indonesia yang ada dua subbab materi. Yang pertama, kondisi fisik wilayah Indonesia yang sudah kita pelajari kemarin, dan sekarang kita akan mempelajari mengenai keadaan flora dan fauna di Indonesia. Sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan nantinya, pertama, siswa mampu menyebutkan persebaran flora fauna dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan upaya-upaya pelestarian flora dan fauna dengan jelas. Dan yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh manfaat flora dan fauna di kehidupan sehari-hari dengan benar. Sekarang kita belajar mengenai persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia pada zaman dahulu dipengaruhi oleh kondisi geologi Indonesia, di mana Indonesia pernah tergabung di benua Asia dan benua Australia, tepatnya pada kawasan paparan Sunda dan kawasan paparan Sahul. Sehingga adanya kesamaan antara fauna benua Asia dan benua Australia dengan fauna di Indonesia. Hal ini karena adanya migrasi antara fauna kedua benua tersebut ke Indonesia pada zaman es. Keberadaan paparan Sahul dan paparan Sunda ini menyebabkan persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Persebaran fauna di Indonesia dapat dilihat dari peta di sini. Nah, pada peta di sini menggambarkan bahwa persebaran fauna di Indonesia ini terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Karena apa? Karena pada peta di sini menggambarkan ada dua garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace merupakan garis yang memanjang dari utara sampai selatan, tepatnya pada Selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Nah, garis ini memisahkan antara fauna bagian barat dan fauna bagian tengah.
Lalu garis beber merupakan garis yang memisahkan antara fauna bagian tengah dan fauna bagian timur. Pertama, fauna asiatis. Fauna asiatis ini kawasannya terdapat pada wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ciri-ciri dari fauna asiatis, pertama, memiliki kesamaan dengan fauna di benua Asia. Kedua, terdapat banyak mamalia yang berukuran besar. Dan yang ketiga, terdapat banyak jenis kera. Kemudian contohnya ada orang utan, kemudian ada harimau, kemudian gajah, burung elang, beruang madu, kemudian ada badak berjula satu, kemudian ada banteng, dan ada bekantan. Nah, hewan endemik fauna asiatis ini adalah bekantan. Bekantan ini berasal dari Kalimantan. Lalu kalau badak berjula satu ini berasal dari mana ya? Iya benar, badak berjula satu ini berasal dari ujung kulon Jawa. Yang kedua ada fauna peralihan. Kawasan dari fauna peralihan ini terdapat di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya. Lalu ada pun contoh-contoh dari fauna peralihan. Ada burung maleo, kemudian ada julang Sulawesi, babi rusa, dan burung mandar. Serta ada anoa, komodo, lalu ada kuskus, dan suah-suah layar. Yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau disebut dengan fauna australis. Fauna australis ini kawasannya terdapat di wilayah Papua dan sekitarnya. Adapun ciri-ciri dari fauna australis, yang pertama, memiliki kesamaan dengan fauna di benua Australia. Yang kedua, terdapat banyak jenis hewan berkantung. Yang ketiga, terdapat banyak jenis hewan burung warna-warni. Yang keempat, terdapat sedikit jenis kera. Adapun contoh-contoh dari fauna australis, yang pertama burung cendrawasih, kasuari, kanguru pohon, walabi, dan burung kakak tua. Lalu ada landak Papua dan terdapat juga burung nuri kabare. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika belum, Ibu akan melanjutkan materi mengenai persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia ini terdapat dua, yaitu persebaran flora Indo-Malayan dan Indo-Australian. Persebaran flora di Indo-Malayan ini terdapat pada kawasan Indonesia bagian barat, yaitu di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Atau disebut juga dengan flora dataran Sunda atau disebut flora asiatis. Kemudian persebaran flora di Indo-Australian. Flora Indo-Australian ini terdapat pada wilayah Indonesia bagian timur, contohnya di Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku. Sehingga disebut juga dengan flora australis dan flora peralihan. Yang pertama, flora dataran Sunda atau disebut dengan flora asiatis. Flora asiatis ini terdapat pada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama ada hutan mangrove, kemudian ada hutan hujan tropis dan hutan musim. Ada juga flora endemik dari flora asiatis ini. Yang pertama ada bunga rafflesia, kemudian kemuning, pohon meranti, ada juga rotan dan rawa gambut. Yang kedua, flora peralihan. Kawasan flora peralihan ini terdapat di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Adapun jenis-jenis dari flora peralihan, yang pertama ada palma, cemara, pinus, hutan hujan tropis, hutan mangrove, lalu hutan nipah, dan stepa. Adapun flora endemik dari flora peralihan ini, yaitu yang pertama ada pohon eboni, kemudian pohon lontar, ada anggrek serat, yang keempat ada cempaka hutan kasar, dan yang kelima itu ada ajang kelicung. Yang ketiga ada flora dataran Sahul atau disebut dengan flora australis. Kawasan dari flora australis ini terdapat di wilayah Papua dan sekitarnya. Adapun jenis-jenis dari flora australis ini, yang pertama ada semak belukar, kemudian kedua ada hutan hujan tropis, kemudian ada hutan sagu, hutan nipah, dan yang kelima ada mangrove. Adapun flora endemik dari flora australis ini yaitu ada dua, apa? Matoa dan pohon eukaliptus.
Dengan mempelajari fauna dan flora di Indonesia ini, kita perlu melestarikannya. Sehingga upaya-upaya pelestarian flora dan fauna di Indonesia antara lain pertama dengan membangun tempat perlindungan yaitu seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Kemudian upaya yang kedua yaitu membangun tempat rehabilitasi. Contohnya itu pada fauna orangutan di Tanjung Punting, Kalimantan. Yang ketiga, melakukan program pembangunan berkelanjutan. Contohnya itu dengan membuat undang-undang dan peraturan tentang pembangunan yang ramah lingkungan. Nah, seperti tebang pilih, kemudian juga ada reboisasi. Yang keempat, ada melakukan budidaya hewan langka. Contohnya itu pembudidayaan hewan penyu di Bali. Dan yang kelima ini melakukan pendidikan terhadap generasi-generasi muda. Supaya apa? Supaya mereka tahu keberadaan flora dan fauna di Indonesia ini dan mereka juga bisa menjaga kelestariannya. Mengapa kita perlu mengupayakan kelestarian flora dan fauna di Indonesia? Karena keberadaan flora dan fauna di Indonesia ini memberikan manfaat untuk kehidupan. Contohnya bisa menjadi sumber konsumsi, yaitu sumber pangan, tumbuhan sebagai sumber vitamin dan karbohidrat, kemudian hewan sebagai sumber protein utama. Lalu keberadaan flora dan fauna ini juga dijadikan tempat rekreasi, contohnya itu di Bonbin di wilayah Yogyakarta. Nah, Bonbin ini dijadikan tempat rekreasi sekaligus tempat pendidikan. Yang ketiga sebagai tempat pendidikan dan penelitian. Contohnya itu penelitian di konservasi alam yaitu di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Hutan Lindung, lalu Cagar Alam. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan video. Nantinya anak-anak bisa menanggapi permasalahan apa yang ada di dalam video tersebut. Bisa dimengerti ya? Berikut 5 hewan asli Indonesia yang terancam punah. Terdapat 2 spesies harimau endemik di Indonesia, yakni harimau Sumatera dan Bali. Namun harimau Bali telah dinyatakan punah sejak 1937. Dan harimau Sumatera saat ini diperkirakan hanya berjumlah 500 ekor saja. Anoa sekilas lebih mirip kambing dengan ukuran besar. Yang membedakan dengan kambing selain ukuran tubuhnya yang besar yaitu adanya tanduk runcing yang mencapai 30 cm. Anoa ini mempunyai habitat asli Sulawesi dan termasuk mamalia yang terancam punah. Terdapat 2 jenis badak asli Indonesia yang kini sangat langka, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Namun populasi badak Jawa lebih sedikit dari badak Sumatera, yakni hanya mencapai puluhan ekor saja. Kakatua jambul kuning. Burung berjambul kuning ini merupakan salah satu dari 6 spesies kakatua yang terdapat di Indonesia. Burung berparuh bengkok ini mempunyai ciri khas bulu putih yang menutupi hampir seluruh tubuhnya dan jambul yang berwarna kuning. Burung berjambul kuning ini menjadi salah satu spesies yang berstatus kritis atau satu tingkat di bawah status punah. Terdapat 2 jenis orangutan asli Indonesia, yaitu orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan. Populasi orangutan Sumatera diperkirakan hanya sekitar 6.500 ekor saja. Populasinya ini lebih jauh sedikit dari saudaranya orangutan Kalimantan. Demikian 5 hewan asli Indonesia yang terancam punah. Semoga dapat menyadarkan kita begitu pentingnya alam yang diantaranya melindungi populasi hewan dengan tidak memburunya dan tidak menangkapnya untuk dijadikan binatang peliharaan atau untuk dijual. Mari kita lestarikan satwa Indonesia. Baik, dari video tersebut, apa tanggapan kalian mengenai permasalahan yang terjadi? Iya, nomor satu, permasalahan yang terjadi yaitu semakin banyaknya hewan yang diburu secara liar. Kemudian, iya, terjadinya kelangkaan flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu perlunya upaya dari pemerintah dalam melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Apakah ada yang berpendapat lagi? Oh, sepertinya sudah tidak ada ya. Sekarang Ibu lanjutkan. Apakah ada yang ingin merumuskan pertanyaan dari permasalahan yang ada di video tadi? Iya, yang pertama pertanyaannya, apa penyebab kelangkaan flora dan fauna di Indonesia? Kemudian yang kedua, sebutkan contoh flora dan fauna di Indonesia yang hampir punah beserta kawasannya. Kemudian yang ketiga, mengapa perlu adanya konservasi flora dan fauna di Indonesia? Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut, kalian bisa menemukan jawabannya dengan Ibu bagikan kelompok ya. Nanti kelompoknya ada 3. Masing-masing kelompok mendiskusikan tema-tema yang sudah Ibu berikan.
Nanti kelompok satu mendiskusikan pertanyaan nomor satu, kelompok 2 mendiskusikan pertanyaan nomor 2, dan kelompok 3 mendiskusikan pertanyaan nomor 3. Bisa mengerti ya? Dari hasil presentasi yang sudah anak-anak lakukan tadi mengenai permasalahan flora dan fauna di Indonesia, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Iya benar, permasalahan yang terjadi pada keadaan flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adanya penyebab kelangkaan flora dan fauna di Indonesia, yaitu perburuan liar, penangkapan satwa liar, kemudian pencemaran lingkungan, dan ada bencana alam. Kemudian contoh-contoh fauna dan flora di Indonesia yang hampir punah, yaitu ada harimau, orang utan, kemudian ada cendrawasih, anggrek hitam, dan bunga Rafflesia arnoldii, serta lain-lainnya. Sehingga kita perlu mengupayakan kelestarian flora dan fauna di Indonesia ini dengan konservasi flora dan fauna. Nah, konservasi di Indonesia ini ada Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kemudian ada Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya. Sehingga kita sebagai masyarakat perlunya mengupayakan kelestarian flora dan fauna di Indonesia sehingga tidak terjadi kepunahan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini mengenai keadaan flora dan fauna di Indonesia, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, sepertinya belum ada ya. Jika belum ada yang ingin ditanyakan, maka kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini apa? Iya benar, pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kedua, upaya-upaya pelestarian flora fauna di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu manfaat persebaran fauna dan flora di Indonesia pada kehidupan sehari-hari. Persebaran flora dan fauna di Indonesia ini terdapat 3 wilayah tadi. Apa tadi? Yaitu wilayah Asiatis, kemudian peralihan, dan Australis. Adanya 3 wilayah tersebut disebabkan karena apa ya tadi? Ya benar, karena ada garis Wallace dan garis Weber. Keberadaan flora dan fauna di Indonesia ini memiliki manfaat, sehingga kita perlu mengupayakan supaya apa? Supaya tidak punah dan terus ada pada generasi-generasi ke depannya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian sebagai pengukuran. Apakah sudah paham apa yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang keadaan flora dan fauna di Indonesia? Tugasnya pertama, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, apa perbedaan ciri-ciri flora Indo-Malayan dan Indo-Australian? Yang ketiga, bagaimana upaya kalian sebagai siswa dalam menjaga kelestarian flora dan fauna di tempat tinggal masing-masing? Tugasnya ditulis pada buku tugas yang bersampul coklat dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya sehingga tugas ini diberi waktu 1 minggu. Bisa dipahami? Baik, jika sudah dipahami, Ibu juga menugaskan kepada kalian untuk membaca materi selanjutnya, yaitu mengenai interaksi antar ruang. Sehingga pada pembelajaran besok kita lebih mudah untuk melakukan pembelajaran dan diskusi. Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih jika sudah dipahami. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang sudah kita pelajari tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, terima kasih kepada siswa-siswa Ibu ini yang sudah semangat belajar. Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf jika Ibu salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.